Sebetulnya tanpa kita sadari, renggangnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu menjadikan hubunganmu dengan sama manusia itu jadi buruk. Itu orang dulu Pak. Kalau dia mendapatkan sedikit saja musibah, katakanlah cuman kesandung batu, kakinya berdarah, itu dia mikirnya, apa dosaku ya, kok sampai aku kesandung? Dia hubungkan dengan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Anaknya di jalanan barangkali ada yang mengganggu, pulang nangis. Itu dia bukan nyalain anaknya, tapi dia kembali ke Allah Ta'ala. Apa yang sudah saya lakukan ya, sampai anakku dapat gangguan di luar sana. Begitu menjaganya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap kegiatan, setiap ada masalah, dia selalu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kita pun juga demikian. Bila kita memiliki hubungan yang renggang dengan Allah Subhanahu wa taala, apalagi hubungan yang buruk dengan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan-jangan Anda pun akan memiliki hubungan yang buruk dengan sama manusia. Orang-orang yang tadinya bersahabat, tidak tahu kenapa tiba-tiba kok punya masalah sama kita. Kita yang tadinya baik-baik sama tetangga, tiba-tiba suatu saat entah apa jalannya, tiba-tiba tetangga itu memusuhi kita. Sudah nggak enak pandangannya sama kita, tanpa kita pernah tahu kadang-kadang. Atau tanpa kita sengaja, tiba-tiba kita tidak bisa menguasai nafsu kita, amarah kita mudah marah, mudah menyinggung perasaan orang lain, mudah menyakiti hati orang lain, sehingga orang lain menjadi tidak suka sama kita. Itu semua sebab-sebab yang diakibatkan dari jauhnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kalau kita mau merenung sedikit tentang itu semuanya, maka hubungkanlah dengan hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungkan dengan Allah. Apapun yang kita alami, hubungan dengan Allah. Ada orang yang merasa doanya sudah tiap malam dia minta, tapi Allah kok tidak segera mengabulkan. Tirakatnya sudah luar biasa, tetapi jalan doanya berjalan, tirakatnya jalan, akhlaknya di luar nggak baik. Itu bisa saja menjadikan orang lain tidak suka dengannya. Kalau sudah orang lain tidak suka dengannya, Allah pun tidak akan suka dengannya. Kan pernah suatu saat ada seorang sahabat laporan sama Nabi, ya Nabi, itu tetangga saya seorang wanita, Masya Allah, saya lihat bacaan Qur'annya bagus, saya lihat kelihatannya dia ahli puasa, saya lihat sholatnya semua, ibadahnya bagus, tapi ya Rasulullah, kata-katanya itu kalau sama tetangga kasar, kalau sudah marah itu tetangga dimaki-maki. Gimana ya Rasulullah orang kayak begitu itu? Kata Rasulullah, hiya finnar, dia tempatnya di neraka, kata Rasulullah, walaupun ibadahnya bagus. Bapak Ibu rahimakumullah, ibadah itu ada dua, ibadah mahdhah sama ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang langsung pada Allah Ta'ala. Puasa kita ini adalah ibadah mahdhah, salat kita adalah ibadah mahdhah, bacaan Quran kita insya Allah ibadah mahdhah, semua dihitung sebagai ibadah mahdhah. Tetapi ada ibadah yang lain yang Allah juga wajibkan pada kita, yakni berbuat baik dengan sesama, menjaga lisan, menjaga hati, menjaga pandangan, yang artinya hubungannya dengan sesama manusia. Itu namanya ibadah ghairu mahdhah. Kalau hubungan kita buruk dengan manusia, maka Allah pun akan mencatatnya sebagai satu keburukan, dan itu mengganggu betul amalan kita yang tadinya kita peruntukkan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak mau didekati sama orang seperti itu. Karena itu bulan Ramadan ini adalah sekaligus kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Ta'ala, kita perbaiki pula hubungan kita dengan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Saatnya sekarang ini. Hadirin rahimakumullah, maka Sayyidina Ali dalam kata-kata hikmahnya mengatakan, man ahsana fima bainahu wa bainallah kafahullahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang membaikkan hubungannya dengan Allah Ta'ala,
maka Allah nanti akan membaikkan hubungannya dengan sesama manusia. Hadirin ya Allah, maka prinsip ini harus kita yakini betul. Kalau Anda ingin sukses dalam perdagangan, bisnis itu kan menjalin hubungan dengan sesama manusia, betul ya? Kalau Anda jualan, Anda butuh pembeli. Kalau Anda butuh pembeli, maka Anda harus baik sama pembeli. Kalau hubungan baik Anda dengan pembeli berjalan, maka pembeli akan datang lagi. Dan dia akan bilang sama teman-teman yang lain, oh belanja di sana, Masya Allah, bagus. Maka dagangan Anda akan laris. Yang biasa belanja online nih, tahu tuh ya, ada bintang 1 sampai bintang berapa? 5. Nah itu, kalau orang puas, senang, kasih bintangnya 5. Maka dagangannya laris tuh. Makanya pedagang online itu paling takut kalau kita memberikan bintang 1. 1 bintang diberikan, itu sudah akan mempengaruhi orang lain untuk tidak beli di sana. Begitu juga dengan hubungan kita dalam keseharian. Kalau kita baik sama orang lain, maka insya Allah orang lain akan baik sama kita. Hadirin Allah, maka baiknya kita tadi itu Allah yang atur. Allah yang atur di dunia ini. Hati manusia itu digerakkan sama Allah Ta'ala sesuai dengan ikhtiar kita dan akhlak kita. Karena itu, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita mau memperbaiki hubungan kita dengan Allah Ta'ala, maka insya Allah hubungan kita dengan sama manusia akan Allah baikkan. Yang tadi sama tetangga nggak baik, karena hubungan kita dengan Allah baik, insya Allah jadi baik lagi. Ada aja jalannya tiba-tiba, oh Masya Allah, ada yang menghubungkan, kita baik lagi. Yang tadi hubungan kita dengan saudara nggak baik, karena kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Ta'ala, Allah akan baikkan hubungan kita dengan saudara-saudara kita.